Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrion Umbulatinuga dengan NBI 14624037. Pada video kali ini saya akan membuat aplikasi web sederhana menggunakan PHP. Selanjutnya di sini saya akan membuka XAMPP-nya. Untuk APC dan MySQL-nya, di sini saya akan klik Start. Kemudian saya akan membuat folder di instalan XAMPP-nya, yaitu di htdocs. Di sini saya telah membuat folder UAS. Selanjutnya di sini saya akan membuat database-nya. Untuk database-nya, ini saya akan tulis localhost PHP my admin. PHP my admin. Untuk database-nya di sini saya sudah membuat dengan nama database UAS. Di mana strukturnya ada dosen, laporan, mahasiswa, mata kuliah, dan user. Selanjutnya saya akan membuat koneksi database menggunakan PHP. Pertama-tama, seperti biasa, di sini ada teks PHP. Lalu yang berikut ada inisialisasi variabel koneksi, yaitu yang pertama ada host untuk menyimpan nama alamat ke server basis data. Kemudian ada username, yaitu nama pengguna server ke basis data. Lalu ada password, kata sandi untuk pengguna. Lalu ada db name, nama basis data yang ingin diakses, yaitu UAS. Kemudian membuat koneksi ke basis data menggunakan MySQL. Lalu memeriksa koneksi, connect error, mengecek apakah terdapat kesalahan. Di sini saya akan mencoba mengkoneknya, yaitu dengan cara mengakses localhost, nama database-nya, kemudian config php. Nah, di sini kosong, berarti tidak ada kesalahannya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat folder login. Pertama seperti biasa ada teks PHP-nya, kemudian session start untuk memulai sesi pengguna, kemudian include config PHP untuk konfigurasi ke database. Lalu yang berikut ada if server
request method untuk mengecek apakah metode permintaan adalah post. Lalu yang berikut ada username dan password untuk mengambil data input. Lalu di sini ada prepare untuk mencari data berdasarkan username. Kemudian ada bin farm untuk menghindari SQL injector. Lalu ada execute untuk menjalankan query. Lalu ada get result untuk mengambil hasil query. Selanjutnya ada validasi username dan password. 6 rows mengecek apakah ada pengguna dan username yang dimasukkan. Lalu fetch ASO untuk mengambil data bentuk array. Kemudian password memeriksa apakah password yang dimasukkan cocok ke database. Kemudian penyimpanan data di sesi, yaitu username. Menyimpan username di sesi agar bisa digunakan. Lalu yang berikut header untuk mengarahkan pengguna ke halaman home PHP. Kemudian error untuk pesan jika username atau password salah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian HTML-nya. Untuk desain CSS-nya sendiri, untuk desain halaman backgroundnya berwarna hijau. Kemudian untuk media max width 600 pixel digunakan untuk menyesuaikan ukuran teks dan tombol. Kemudian untuk login kontainernya digunakan untuk div class untuk mengatur gaya tampilan menggunakan CSS. Lalu untuk from loginnya, di sini menggunakan metode post, di mana from digunakan untuk mengirimkan data pengguna, yaitu username dan password. Lalu metode post untuk mengetahui data dikirimkan menggunakan metode post. Kemudian input type text username, label untuk membantu pengguna data apa yang harus dimasukkan, yaitu username. Type text input berupa teks. Name username adalah nama variabel untuk data ini. Dalam PHP dipakai untuk mengambil nilainya, yaitu $post.
untuk iset error digunakan untuk menampilkan pesan error jika loginnya tidak berhasil. Di sini saya akan mencoba mengkoneknya ke database dengan mengakses localhost, nama database-nya, kemudian folder login PHP, untuk tampilannya seperti ini dengan desain CSS. Setelah login, di sini akan diarahkan ke halaman home PHP-nya. Seperti biasa, pertama-tama ada teks PHP-nya, kemudian inisialisasi sesi, yaitu sesi start yang berfungsi untuk memulai atau mengecek data pengguna. Kemudian ada include config PHP yang berfungsi untuk mengimport file config PHP. Kemudian untuk memastikan pengguna login, yaitu ada iset session untuk cek apakah data pengguna belum login. Kemudian header, jika belum login, pengguna diarahkan ke halaman login dan proses dihentikan dengan exit. Kemudian ada fitur logout, di mana if, iset, get berfungsi untuk mengecek apakah parameter logout ada di URL. Jika ada, sesi dihancurkan menggunakan session destory. Lalu diarahkan ke halaman login. Lalu untuk bagian HTML-nya, di sini untuk CSS-nya, body font menggunakan Arial. Lalu untuk navbarnya warna hijau dengan teks putih. Kemudian kontainer adalah untuk menu dashboardnya kotak hijau dengan teks putih, lalu tombol logout. Selanjutnya, untuk struktur navigasi navbar atau div kelas navbar yang berfungsi untuk membuat area navigasi yang biasanya terletak di bagian atas halaman, yang dimana di sini menggunakan href yang membuat hyperlink seperti home PHP, laporan PHP, grafik PHP, mahasiswa PHP, dosen PHP, mata kuliah PHP. Lalu yang berikut untuk area kontainer, untuk div class kontainer, di mana div class kontainer ini berfungsi untuk membuat wadah
menampilkan konten halaman utama. Kemudian PHP Echo dollar session digunakan untuk mencetak nilai dari variabel sesi. Kemudian ada menu tambahan, to div class menu, untuk menampilkan tautan tambahan seperti style, color. Lalu ada tombol logout untuk melakukan aksi logout. Kemudian di sini saya akan mencoba mengkoneknya ke database, yaitu dengan cara mengakses localhost nama database-nya, kemudian login. Nah, untuk tampilan home-nya seperti ini, dengan desain CSS-nya, fitur logout-nya. Seperti ini. Setelah folder home PHP, di sini ada folder mahasiswa PHP. Seperti biasa, teks PHP, kemudian session start untuk memulai, lalu ada include config PHP untuk memasukkan file konfigurasi. If isset $session username digunakan untuk mengecek status login. Jika belum, pengguna diarahkan ke halaman login, yaitu header lokasi login. Kemudian if isset $post add untuk menambah data mahasiswa. Lalu SQL insert info berfungsi untuk menyimpan ke dalam tabel mahasiswa di database menggunakan SQL insert. Kemudian if isset $get edit yang berfungsi untuk mengecek apakah parameter edit ada di URL. Kemudian if isset $post update untuk mengecek apakah data mahasiswa diklik dan memperbarui data mahasiswa berdasarkan ID menggunakan SQL update. Lalu yang berikut ada if isset $get delete, di mana di sini berfungsi untuk menghapus data mahasiswa atau delete untuk mengecek apakah
parameter delete ada di URL. Kemudian SQL select from mahasiswa berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa menggunakan SQL select. Lalu di sini untuk bagian HTML-nya, struktur dasar HTML termasuk UTP-8 dan responsif dengan viewport. Kemudian ada from tambah edit, yaitu if $is $get edit. Untuk menambahkan atau mengedit data mahasiswa. Lalu ada tabel untuk menampilkan data mahasiswa dalam tabel, yaitu aksi edit dan hapus. Kemudian di kelas menu item berfungsi untuk menambahkan tautan link untuk kembali ke halaman home PHP. Di sini saya akan mencoba mengkoneknya ke database dengan cara mengakses localhost nama database, kemudian folder login, kemudian mengisi username, password. Nah, di sini untuk folder mahasiswanya, data mahasiswa. Nah, di sini saya akan mencoba dengan mengisi INDI 1462400037. Lalu untuk namanya alamat Jalan Sari, tipikannya di sini contoh saja 3,5, SPP-nya kita contoh prodi informatika, file ijazahnya untuk tambah mahasiswa. Nah, di sini ada aksi edit, hapus, kembali ke home. Di sini saya akan mencoba edit. Nah, untuk MBI-nya saya ganti dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada tombol update mahasiswa, diklik. Nah, di sini untuk MBI-nya sudah berhasil diganti. Lalu kembali ke home.
untuk data mahasiswanya masih ada. Kemudian di sini saya akan menambah kerja sampai 2 juta prodi perawatan akreditasinya masih. Nah di sini untuk tabel mahasiswa yang kedua muncul. Sini saya akan mencoba untuk hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Nah di sini sudah terhapus. Akan kembali ke umum. Kemudian selanjutnya, habis file Pak mahasiswa, ada file dosen. Itu sama saja dengan file mahasiswa. Seperti biasa ada teks PHP, lalu session start untuk memulai sesi, kemudian include config untuk mengkonfigurasinya ke database, lalu if iset $session username untuk mengecek apakah pengguna sudah login. Jika belum, akan diarahkan ke halaman login, ke header lokasi login PHP. Kemudian ada if iset $post add untuk menambah data dosen. Nah, dimana di sini SQL-nya insert, lalu ada if iset $post update untuk mengupdate, lalu if iset $get untuk menghapus, kemudian if iset untuk mengedit, nah di sini saya akan mencoba mengkoneknya ke database dan mengakses localhost luas halaman home-nya. Ini ada folder data dosen untuk mencoba. Nah, contoh kode dosennya 1 2 3 4 5. Nah, namanya contoh ada di sini Pak Agus. Alamatnya Jalan Waru nomor 10. Prodinya prodi hukum, jabatannya dosen. Nah, di sini kode dosennya, nama, alamat, prodi, jabatan, lalu aksinya ada hapus dan edit. Di sini saya akan mencoba edit prodinya menjadi informatika update dosen. Nah, di sini untuk prodinya sudah berhasil diganti. Nah, di sini akan menghapusnya.
Setelah dosen, di sini ada folder mata kuliah, sama juga seperti mahasiswa dan dosen. Seperti biasa ada teks, PHP, sesi untuk mulai, konfigurasinya ke database, lalu mengecek apakah pengguna sudah login. Jika belum, maka diarahkan ke halaman login. Kemudian ada proses create, SQL insert untuk, kemudian ada proses update, yaitu if, insert, $post update, lalu ada proses delete, if, insert, $get, delete, lalu ada SQL select from mahasiswa untuk menampilkan data mata kuliah, lalu ada if, insert, get, edit untuk mengedit data mata kuliahnya, lalu ada di HTML ada form untuk mengedit atau untuk menambah dan mengupdate mahasiswa mata kuliahnya. Di sini saya akan mencoba mengkonfigurasinya ke database dengan mengakses localhost, nama databasenya di halaman home-nya mata kuliah. Contoh kode mata kuliahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nama mata kuliahnya contoh di sini prakalkulus, SKS nya 2 tambah mata kuliah. Di sini ada opsi edit dan hapus. Saya akan mencoba mengeditnya. Nama mata kuliah saya ganti dengan algoritma. Di sini untuk nama mata kuliahnya sudah berhasil di update atau diganti. Kemudian saya akan menghapus. Kalau untuk satu pembukaan web selanjutnya untuk file laporan sama seperti biasa, ada teks PHP, lalu sesi untuk memulai, lalu konfigurasi ke database, lalu untuk mengecek apakah pengguna sudah login. Jika belum, akan diarahkan ke halaman login. Kemudian $SQL mahasiswa sama dengan select from mahasiswa digunakan untuk menampilkan data mahasiswa. Kemudian SQL dosen
digunakan untuk menampilkan data dosen. Lalu SQL matkul digunakan untuk menampilkan data mata kuliah. Kemudian untuk bagian HTML-nya, untuk div kelas tabel kontainer, untuk laporan mahasiswa, untuk laporan data dosen, lalu untuk laporan data mata kuliah. Kemudian ref php kelas btn digunakan untuk kembali ke halaman home. Lalu di sini saya akan mencoba mengkoneksikannya ke database dengan mengakses localhost, nama database, home, halaman home-nya. Kemudian untuk laporan, untuk laporannya ada data mata kuliah. Di sini data mahasiswa dan data dosennya, karena filenya tadi dihapus, hanya untuk laporannya tidak ada. Di sini saya akan coba membuat data mahasiswa. Contoh embryon, kemudian alamat, SPP, dibuat roti, sama data dosennya. Di sini kita akan mengecek laporannya. Di sini sudah ada untuk laporan data mahasiswa, laporan data dosen, laporan data mata kuliah. Kemudian ada tombol kembali ke home. Kemudian ada file grafik, sama seperti biasa ada teks PHP, lalu session start untuk memulai sesi, include config untuk konfigurasi ke database, lalu if set $session untuk mengecek apakah pengguna login. Jika belum, akan diarahkan ke halaman login. Lalu SQL select nama SPP mahasiswa,
untuk mengambil data SPP mahasiswa. Lalu type barnya, jenis grafiknya itu bar line atau PIE. Kemudian untuk labelnya, label PHP Eco digunakan untuk nama mahasiswa. Kemudian data Eco-nya digunakan untuk nilai SPP. Nah, yang terakhir ada file lookup. Sama seperti biasa, pertama-tama teks PHP, lalu yang berikut ada session start untuk memulai sesi, lalu ada session unset untuk digunakan untuk menghapus semua data session. Kemudian ada session destory, digunakan untuk menghancurkan sesi. Lalu yang berikut ada header, lokasi login PHP, digunakan untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Untuk tampilannya seperti ini. Logout, jika diklik maka akan kembali ke halaman login. Dan untuk tampilannya, database, akan diarahkan ke halaman login. Lalu di sini ada file data mahasiswa, file data dosen, mata kuliah, logout, laporan, grafik, dan home. Data mahasiswanya akan CRUD, grafik, laporan, dosen, kuliah. Kemudian lookup. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.